Halo semuanya, kembali lagi di channel Bebas Tech. Kali ini saya akan membahas sebuah PC rakitan dengan budget 4,5 jutaan, yang mana PC ini diperuntukkan untuk pekerja kantoran. Dan juga kemarin usernya request untuk menggunakan prosesor Intel Core i5. Jadi di sini saya menggunakan Intel Core i5 Gen 9 yaitu 9400F, yang mana dengan seri F ini artinya dia tidak memiliki Intel UHD atau integrated graphicnya nggak ada ya. Jadi mau tidak mau kita harus nambah VGA eksternal atau VGA tambahan lagi. Jadi untuk prosesor yang satu ini dia punya 6 core 6 thread dengan base clock di 2,9 GHz dan bus clocknya ada di 4,1 GHz. Oke, lanjut ke motherboardnya. Karena di sini dia soketnya dia menggunakan LGA 1151, maka pilihan saya di sini menggunakan motherboard dari MSI yaitu Pro Series H310M Pro VHD Plus. Jadi dia di sini chipsetnya H310 dan tentunya untuk soketnya dia LGA 1151. Sekilas untuk motherboard ini dia punya graphic interface 1x PCIe Gen 3. Lalu untuk display interface-nya dia ada HDMI, VGA, dan DVI. Lalu untuk USB-nya, portnya lumayan lengkap. Di sini ada 4 kali USB 3.1 Gen 1 dan 6 kali USB 2.0. Lalu untuk slot memorinya di sini dia punya 2 slot, yang mana dia sudah bisa jalan dual channel dengan speed sekitar 2666 mHz. Dan juga untuk motherboard yang satu ini dia sudah punya LED indikator untuk troubleshoot. Jadi dia ada 4 lampu indikator, yang mana lampu indikatornya terdiri dari indikator CPU, RAM, VGA, dan boot. Jadi lampu indikator ini berfungsi untuk memudahkan user dalam mengetahui trouble apa yang terjadi di PC. Misalnya mungkin RAM kita bermasalah, maka otomatis lampu LED indikator ini akan menyala yang untuk bagian RAM-nya. Ataupun mungkin VGA-nya bermasalah, maka lampu indikator VGA akan menyala. Jadi untuk mempermudah user melakukan troubleshooting. Lalu lanjut, di sini saya menggunakan SSD dari Apacer Panther 240 GB. Karena motherboard yang satu ini belum support M.2 karena nggak ada slotnya, jadi paling mentok kita bisa pakai SSD SATA ya. Jadi saya cuma pakai 240 GB. Lalu untuk RAM-nya di sini saya menggunakan Kingston 8 GB, satu keping dengan speed 2660 mHz. Lanjut ke VGA-nya atau GPU-nya, kita di sini menggunakan Nvidia GeForce 210 1 GB dari Ino 3D. Kenapa menggunakan VGA yang satu ini? Karena ya balik lagi untuk menekan budget 4,5 jutaan tadi. Jadi dan juga karena peruntukan PC ini hanya untuk komputasi dasar, jadi nggak perlu graphic card yang tinggi-tinggi kan. Jadi saya milihnya VGA yang satu ini aja kan, karena untuk menekan budget juga tadi. Dan untuk portnya dia sudah ada VGA, DVI, dan HDMI. Nah, lanjut ke power supply. Nah, untuk power supply-nya di sini dia jadi satu dengan casing. Casingnya di sini saya menggunakan casing dari Simbada yaitu V3010. Nah, jadi dia langsung include dengan power supply. Untuk power supply-nya dia kapasitasnya 380 watt. Mungkin ada yang komen nanti ya, Bang, kok power supply-nya kentang sih? Ya, saya akuin memang kentang sih power supply kayak gini ya, karena untuk menekan budget tadi lagi ya. Jadi mau tidak mau
saya nyari casing yang include dengan power supply. Ya cukup lah untuk ini kan. Kalau misalnya kalian mau ngikutin rakitan ini dan mau ganti power supply sih bisa, misalnya mungkin yang lebih bagus kan kayak Cooler Master, ataupun mau ganti ke Thermaltake kan bisa sih. Oke, langsung saja kita ke pengujian PC rakitan yang satu ini. Pertama, seperti biasa kita melakukan pengujian di Cinebench R15, yang mana kita lakukan pengulangan sebanyak 10 kali untuk melihat performa dari CPU-nya. Yang mana loop pertama di sini kita mendapatkan skor 964 CB, yang kedua naik menjadi 966, yang ketiga turun menjadi 923, dan yang untuk loop keempat dia naik lagi menjadi 953 CB, dan seterusnya dia bertahan di angka 950-an. Jadi untuk skornya dia lumayan stabil dengan cooling bawaan dari Intel, atau mungkin kalian juga keganggu dengan cooling yang satu ini ya, bisa ubah ke cooling yang ke cooling aftermarket lainnya gitu kan, misalnya mau ganti yang pakai Cooler Master juga gitu kan, bisa lah. Tapi kalau untuk air cooling sih bisa, tapi untuk water cooler dia nggak bisa karena harus ganti casing, karena casingnya di sini standar banget ya, standar kantoran gitu kan, jadi bukan casing gaming. Nah, selanjutnya untuk suhu prosesor pada saat looping 10 kali Cinebench R15 tadi, dia ada di maksimum di 77 derajat Celcius, yang mana angka tersebut masih termasuk aman lah untuk suhu prosesor. Nah, lanjut ke pengujian SSD-nya. Untuk speed SSD yang satu ini, dia read-nya ada di 559 dan write-nya ada di 510. Yang mana untuk speed seperti ini sebenarnya sudah termasuk cepat jika dibandingkan dengan harddisk SATA. Jadi kan kalau buka aplikasi ataupun booting Windows dia termasuk lebih cepat. Oke, selanjutnya kita masuk ke 3D Mark. Di sini saya kayaknya terlalu maksa ya, karena sebenarnya kalau untuk VGA-nya sebenarnya kan nggak support untuk gaming. Jadi di sini saya bisa jalanin satu benchmark aja, yaitu CloudGate, yang mana benchmark itu diperuntukkan untuk PC atau notebook rumahan. Jadi kan bukan untuk gaming ya. Jadi skornya di sini ada di 1855. Yang mana grafik skornya ada di 1522, dan untuk grafik tes yang pertama dia FPS-nya mendapatkan, mantap sekali ini FPS-nya ya, 6,34 FPS. Wow. Sangat nikmat main game segitu ya. Udah pasti patah-patah ya. Untuk grafik tes kedua dia dapat FPS-nya 6,92 FPS. Parah banget ya. Lalu untuk physics score-nya dia ada di 7943, dan physics testnya FPS-nya dia mendapat 25,22 FPS. 30 FPS aja nggak sampai loh. Berarti memang bukan untuk gaming ya. Jadi untuk komputasi dasar aja. Lalu selanjutnya di sini saya maksa juga coba running benchmark Unengine Heaven 4.0. Di sini skornya kita mendapatkan 113 dengan FPS 4,5, yang mana FPS-nya lebih parah daripada yang tadi. Yang tadi 6, kali ini 4,5 ya. Yang mana minimum FPS-nya ada di 3,1 FPS dan maksimum ada di 8,1 FPS. Jadi ya nggak recommended lah buat gamer ya kan. Mau main CSGO aja, waduh hancur banget udah ini ya. Jadi ini gamenya kayaknya mungkin Feeding Frenzy gitu kan, Solitaire itu masih support lah. Mau mentok kanan juga nggak apa-apa kan, main Zuma mentok kanan gitu kan, support. Ya kan? Mainnya Zuma kan.
Nah, dengan budget 4,5 jutaan dan kayaknya terlalu maksa pakai Core i5, jadinya ya kayak gini. Tapi peruntukannya sih cocok sih, untuk kantoran sih cocok. Kalau untuk gamer sih kurang lah gitu kan. Ya mungkin 2010-nya ini ganti ke 750. GT 750 2 GB itu kayaknya udah cukup kalau untuk dibawa main game maupun editing ya. Lalu untuk paketnya sendiri, sebenarnya user minta paket juga ya, langsung include dengan monitor, mouse keyboard, dan webcam. Nah, yang pertama di sini webcam. Nah, di sini webcamnya kita menggunakan Initio ya. Jadi sepaket dengan PC ini, lalu mouse keyboard. Ayo bos. Nah, mouse keyboardnya kita menggunakan AOC KM110. Jadi sudah langsung 2 ya mouse keyboardnya. Langsung dapat seperti ini sepaket. Lalu yang terakhir adalah monitor. Oke, monitornya bro. Oke, ya nggak berani banting-banting ya. Monitor soalnya kan rentan pecah nih. Nah, jadi monitornya di sini saya menggunakan Samsung 22 inch SF350 ya. Jadi PC rakitan ini langsung include sama webcam, mouse keyboard, dan juga monitor ini. Jadi budgetnya sekitar habis di angka 6 jutaan. Jadi langsung lengkap lah, jadi tinggal pakai aja. Jadi langsung siap bawa ke tempat usernya ya. Nah ya, sekarang meja udah bersih semua ya dari perlengkapan PC rakitan tadi. Nah, jadi jika kalian mungkin berminat dengan PC rakitan yang satu ini, bisa ngikutin rakitannya, atau mungkin mau ngubah sedikit, mungkin mengubah VGA, power supply maupun casing kan, ya gampang lah itu kan kalau ngubahnya. Kalau mungkin rakitan ini cocok, bisa kalian ikutin gitu ya. Oke, sekian itu saja pembahasan saya mengenai PC rakitan kali ini. Jangan lupa like jika menyukai videonya, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.